بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا صريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. يا رب يا نفس لا تغنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللامم. يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat, baik yang secara langsung hadir di Masjid Jami' Taqwa maupun yang bergabung dalam jaringan Majlis Ta'lim Madinah Quran dari seluruh penjuru Indonesia, para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu merujuk kepada kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari jilid yang kedua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang baiat atas kesetiaan terhadap Islam. Dan kemudian ini dilaksanakan oleh para sahabat, dan diantaranya adalah berbaiat untuk menegakkan salat, berbaiat untuk membayarkan zakat, dan yang ketiga adalah berbaiat bersumpah setia
untuk an-nasihatu likulli muslim, untuk selalu memberi nasihat kepada setiap muslim. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa para sahabat baginda Nabi dalam masalah nasihat itu tidak pernah ada kata tidak enak. Disampaikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, sehingga orang yang menerimanya juga tidak tersakiti perasaannya. Dan kemudian sudah saya sampaikan bahwa di zaman Nabi ada orang-orang yang dekat dengan Nabi, tetapi niatnya dari awal sudah tidak baik. Baginda Nabi mengatakan, nanti di antara kalian ini ada yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di neraka Jahannam. Nabi bilang begitu, padahal ini sahabatnya sedang berkumpul. Ya, kata Nabi, di antara kalian ini nanti ada yang gigi gerahamnya di neraka Jahannam lebih besar dari gunung Uhud. Sahabat semua takut, lalu kemudian akhirnya satu persatu meninggal, hanya tersisa dua orang, Abu Hurairah dan Ar-Rajjal bin Unfuah. Abu Hurairah ketakutan, jangan-jangan saya ini yang dikatakan oleh Nabi, nanti di neraka Jahannam giginya sebesar gunung Uhud, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Lalu ternyata yang terjadi hadirin, muncul Nabi palsu. Dia mamah yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Ar-Rajjal bin Unfuah, seorang hafiz Quran, seorang yang belajar tafsir Al-Quran langsung kepada Nabi, yang banyak mendengar riwayat daripada Nabi Muhammad SAW. Orang yang berilmu, belajar langsung dari Nabi. Dikirimlah Ar-Rajjal bin Unfuah ke Yamamah untuk memberi nasihat kepada Musailamah Al-Kadzab. Namun apa yang terjadi hadirin? Musailamah menawarkan jabatan. Kamu kalau ikut saya, kamu bakal saya jadiin komandan pasukan, panglima perang. Kamu akan saya jadikan tangan kanan saya, ya, penasehat utama saya. Kamu akan dapat kedudukan yang tertinggi. Nah, karena memang dari awal dekat dengan nabinya itu ada maunya, ada sesuatunya, maka dia mikir, kata Raja Al-Unfuah ini kalau saya sama Nabi nggak dapat apa-apa ini, jabatan enggak gitu ya, cuma ngikut ke sana kemari aja. Ini Musailamah Al-Kadzab baru dengar udah langsung ditawarin jadi panglima perang. Wah, mantep ini. Akhirnya bukan memberi nasihat, Rajjal bin Unfuah bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab. Padahal dia orang yang sangat dekat dengan Nabi. Padahal dia orang yang hafiz Quran. Orang yang punya ilmu agama yang dalam. Karena sering mengikuti Nabi. Kemana Nabi? Berdakwah. Ya. Nabi ke sini, Rajjal ikut. Nabi ke sana, Rajjal ikut. Diikutin terus. Tapi di dalam hati kecilnya ada sesuatu yang tidak membuat niatnya itu ikhlas lillahi ta'ala. Akhirnya Rajjal bin Unfuah membelot, berubah, murtad, ya, karena dia mengikuti nabi palsu. Kemudian akhirnya terjadilah perang Yamamah, perang Hadiqah, dan akhirnya Ar-Rajjal bin Unfuah yang karena dia ini Musailamah dapat tambahan 20.000 orang yang bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab. Dan Rajjal ini enggak malu-malu bohong. Ya, enggak malu-malu bohong. Dia bilang, "Saya dengar dari Rasulullah bahwa akan ada seorang nabi," begitu. Dia bilang, "Saya dengar dari Rasulullah." Orang percaya karena Rajjal ini dekat dengan Rasulullah, begitu. Nah, akhirnya kemudian 20.000 bergabung lagi kepada pasukan Musailamah Al-Kadzab. Lalu kemudian akhirnya diperintahkan untuk ditumpas. Dan akhirnya Musailamah Al-Kadzab tewas dengan tombaknya Wahsy. Kata Wahsy, "Saya dulu dengan tombak saya ini telah membunuh sebaik-baik manusia, yaitu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib." Walaupun sudah masuk Islam Wahsy, Rasulullah menerima Islamnya,
Tapi selalu Rasulullah bilang, Wahsy, kalau kamu papasan sama saya, tolong kamu jangan berpapasan langsung. Tolong kamu agak minggir sedikit begitu. Jangan sampai kelihatan saya. Sebab kalau saya melihat kamu, saya ingat papan saya, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang sangat sayang dengan Nabi, dan Nabi sangat sayang dengan Sayyidina Hamzah. Nah, kemudian akhirnya pada saat itu Musailamah Al-Kadzdzab sedang diperangi, Wahsy maju, ditarget Musailamah Al-Kadzdzab karena dia seorang pelontar tombak profesional yang berasal dari Ethiopia, kemudian ditombak dan persis terkena tubuhnya, dan Musailamah Al-Kadzdzab pun tewas. Dengan sukacita dia mengatakan, sekarang dengan tombakku ini aku telah membunuh seburuk-buruknya manusia. Jadi mudah-mudahan dia berdoa supaya impas begitu Pak ya. Dosanya membunuh orang terbaik, mudah-mudahan impas dengan perjuangan dia membunuh orang yang paling buruk. Sedangkan Rajal bin Unfuah ini dibunuh oleh abangnya Sayyidina Umar. Dibunuh oleh abangnya Sayyidina Umar yang namanya Zaid bin Al-Khattab. Ini Zaid bin Khattab dengan Umar bin Khattab waktu perang Uhud. Masya Allah, luar biasa hadirin ya. Kalau keluarga itu dibentuk, dibangun dengan agama, orang tuanya taat beragama, ibunya taat beragama, anak-anaknya dibawa taat beragama. Karena ada juga orang tua yang bapaknya taat agama, ibunya taat agama, kalau buat anak-anak ya terserah aja dah, kan begitu. Ada nggak yang begitu? Ada ya. Akhirnya orang tuanya dekat dengan agama, anaknya jauh dari agama, dekat dengan dunia. Karena dalam Al-Quran Allah janji hadirin sekalian, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Artinya ini ayat Al-Quran. Artinya apa? Dan orang-orang yang beriman, bapaknya beriman, ibunya beriman, bapaknya taat, ibunya taat, bapaknya soleh, ibunya solehah. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan anak-anaknya, anak kandungnya, si abang, si nengnya, mengikuti orang tuanya, ikut taat, ikut soleh, jaga iman. Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini keluarga tidak akan terpisah di alam akhirat. Dijamin tuh hadirin. Dijamin. Kita aja kemarin berangkat haji rombongan 42 hari, terpisah sama anak, ya kan? Terpisah sama keluarga, rasanya kangen banget. Betul? Jangankan haji, umroh aja udah video call mulu tiap hari. Lagi ngapain, Neng? Udah makan belum? Ini lagi makan. Makan pakai apa? Ikan japu. Lagi ikan. Enak nggak kira-kira? Ikan japu enak nggak? Kalau di samping ada rendang, terus ada ikan japu, kira-kira yang dimakan yang mana? Dua-duanya kali. Udah makan belum? Udah. Kan ikan apa? Ikan japu. Wah, ikan japu kan ada rendang. Iya, habis ikan japu makan rendang gitu. Khawatir banget ya. Oh iya, saya juga mau ngasih tahu foto-foto di depan Ka'bah nggak boleh tuh hoax. Itu kan ada ya yang foto di depan Ka'bah ditangkap enggak? Kemarin foto sepuas-puasnya, video sepuas-puasnya setelah tawaf, nggak ada yang nyolek askar, ya. Malah ada yang ngajak foto askar, mau dia. Kan kesannya kalau foto depan Ka'bah ditangkap gitu ya, enggak. Nah itu hadirin sekalian. Jadi keluarga-keluarga yang beriman pasti akan dikumpulkan kembali oleh Allah. Makanya kita berjuang nih, salah satu perjuangannya apa? Ya kan banyak perjuangan kita di rumah tangga ya, nyari duit, betul nggak? Apalagi? Hah? Biayain anak kan gitu ya, yang masih biayain gitu.
Nah, tapi jangan lupa agama ini yang paling dominan di rumah kita nih. Paling dominan. Jangan sampai enggak dominan. Kalau kita pengen ngumpul dengan anak kita nanti dunia dan akhirat. Janji Allah tidak akan pernah mungkin. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan kembali orang tua dengan anak-anaknya dan keturunannya. Masya Allah. Jadi keluarga besar itu kalau semuanya soleh, semuanya solehah, taat sama Allah, nanti di akhirat dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kumpul ada pisahnya enggak? Pasti ada pisahnya. Tapi kalau di akhirat ada pisahnya enggak? Enggak ada. Selama semuanya dekat dengan agama. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, hadirin sekalian, kemudian sampai dengan waktu isyraq saya akan menyampaikan sedikit tentang masalah yatim ya. Karena di tahun ini saya masih melihat banyak masjid-masjid musola yang melaksanakan santunan anak yatim, namun ternyata yang diberikannya itu bukan anak yatim. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 10 hari yang lalu lah, saya diundang ke sebuah masjid yang besar milik salah satu instansi pemerintah. Kemudian judulnya saya lihat di spanduknya besar di mihrabnya itu adalah santunan anak yatim. Judulnya santunan anak yatim. Nah, saya diminta menyampaikan tausiah. Saya sudah siapkan tausiahnya begitu. Lalu kemudian sebelum ceramah saya menyaksikan anak yatim ini dipanggil ke depan. Kata MC, acara selanjutnya adalah santunan anak yatim. Pada anak-anak yatim disilahkan maju ke depan, gitu ya. Maju itu, yang perempuan maju, yang laki maju, begitu. Ada sekitar berapa orang itu, 60 atau 70 gitu. Tapi saya kaget, begitu ngumpul di depan, kata saya, kok ini anak yatimnya kumisnya udah pada kereng semua, saya bilang. Kumisnya udah kereng Pak, udah jelas banget kumisnya. Jelas banget kumisnya ini. Iya, kok ini ada kumis semua, ini anak yatim. Wah, akhirnya saya ganti ceramahnya. Saya ganti. Nanti saya mau jelasin nih, anak yatim gitu ya. Kalau saya salahin kan resikonya yang DKM-nya nggak nerima, benar nggak? Tapi itu fungsi guru begitu. Kalau guru ada yang salah harus ditegur. Mau senang dia, mau enggak, tegur. Karena guru nggak boleh ngikutin murid, setuju? Hah? Guru nggak boleh ikut murid. Yang harus ikut murid siapa? Guru, selama gurunya mengajak kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika bapak-bapak, para murid ikutin guru yang ngajak kepada Nabi, berarti kita ngikutnya bukan ngikut guru juga. Sebenarnya ngikutin Nabi Muhammad. Kita cinta dengan guru karena kita pengen sampai juga kepada cinta Nabi Muhammad SAW. Akhirnya saya putusin, saya ubah temanya. Temanya tentang anak yatim. Gitu. Begitu sampai giliran saya sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas tentang anak yatim. Karena ini di spanduk santunan anak yatim. Anak yatim udah pada duduk, udah pada menerima bingkisan, amplop. Wah, mukanya udah pada ceria semua ya. Walaupun kumisnya kereng-kereng gitu. Nggak boleh pulang sama panitianya. Bagus juga saya bilang. Saya bilang, yang pertama, anak yatim itu dalam Islam, anak yatim dalam Islam itu pengertiannya adalah man mata anhu abuhu walam yablughil hulm. Anak yatim adalah anak-anak yang ayahnya meninggal. Nomor satu. Jadi kalau yatim itu adalah yang ayahnya meninggal. Kalau ibunya meninggal, yatim bukan? Yatim bukan? Hah? Bukan. Kalau ibunya yang meninggal, bukan anak. Ini hebatnya Islam nih ya. Kan ayah itu tulang punggung gitu ya. Keluarga yang wajib memberi nafkah.
Nah, ayahnya meninggal. Man mata anhu abuhu, yang ayahnya meninggal ini kalau anak yatim. Berarti kalau nanti mau santunan anak yatim, cari yang anak-anak yang ayahnya meninggal. Yang kedua, walam yablughil hulm. Belum balik. Belum balik. Jadi anak yatim syaratnya ada berapa, Pak? Dua. Satu, ayahnya meninggal dunia. Dua, dia belum mencapai usia balik. Buya, balik itu bagaimana? Yang pertama, ada tanda-tanda alami. Yang laki mimpi, yang perempuan head. Kalau belum juga nih, belum juga mimpi, belum juga head, udah sampai usia 15 tahun dalam mazhab Imam Syafi'i, mau udah mimpi mau belum itu sudah masuk usia balik. Jadi usia balik berapa, Pak? 15 tahun. Tapi kalau umur 11 tahun udah mimpi, berarti dia udah balik. Mana yang duluan aja gitu. Ya karena kalau nggak dibatasi 15 tahun, ntar yang 20 tahun ngakunya belum balik lagi. Mohon maaf Pak Kiai, kenapa saya belum balik? Emang kenapa? Belum mimpi. Umur berapa? Umur 22. Ya. Kumisnya apa? Kumis sudah kering itu. Masa kumis sudah kering belum balik? Ya. Nah, berarti anak yatim itu nggak bisa disamain dengan yang lain, yang miskin, fakir, gitu nggak bisa hadirin sekalian. Ah, ribet amat sih. Udah samain aja lah sama orang miskin, sama orang fakir. Kan kita santunin juga, kesian. Itu madhab apa hadirin? Madhab apa? Madhab? Mau nggak madhab meruya? Kalau ikut madhab meruya, selamat apa hancur? Pahala apa dosa? Jadi solusi apa makin ribet? Cobain aja kalau makin ribet hidup, ikutin aja madhab meruya. Insya Allah dijamin, bergaransi hidupnya makin ribet. Kalau madhab, udah puyeng mikirin, salah lagi, ya, makin runyam. Tapi kalau kita ikut syariat, insya Allah aman. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira sampai sini udah jelas? Udah jelas? Seandainya ada anak laki-laki umur 16 tahun, meninggal ibunya, belum mimpi, anak yatim bukan? Anak yatim bukan? Kenapa? Ibunya yang meninggal. Ibunya yang meninggal. Ada anak, bapaknya meninggal. Umurnya 23 tahun. Pengen dapat santunan yatim. Pengen dapat santunan yatim, nih yatim, nih yatim. Pas apa enggak? Kenapa? Karena kumisnya udah keren begitu. Maaf bang, abang kumisnya udah keren. Oh besok saya cukur dah. Gitu. Jangan bang. Gitu. Sampai sini jelas? Kemudian yang kedua, emang nggak boleh disamain sama miskin, sama fakir? Nggak boleh. Nggak boleh. Dalam Quran Allah bedain. Anak yatim ini yatim dalam bentuk tunggal, yatama dalam bentuk jamak. Itu disebut dalam Quran khusus istilahnya yatim, yatama 23 kali. 23 kali. Kecuali nggak disebut nama yatim itu. Oh berarti samain aja sama miskin fakir gitu ya. Ini enggak. Bahkan dalam banyak ayat diantaranya wa atal mala ala hubbihi zabil qurba wal yatama wal masakin. Dan orang yang memberikan hartanya dengan penuh keikhlasan, penuh senang hati kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Itu dibedain tuh sama Allah tuh. Yatama wal masakin. Jadi jangan digabung. Nah di Quran aja dipisah, yatama, yatim sendiri, masakin, orang miskin sendiri. Sampai sini udah jelas. Jadi bisa nggak digabung yatim sama miskin? Bisa. Jangan digabung ya. Kriterianya jangan digabung. Masing-masing ada kriterianya kan gitu. Saya mau santunan anak yatim. Ah berarti saya cari satu yang ayahnya meninggal. Dua yang belum begitu. Baru santunan anak. Namanya anak. Masa kumisnya udah keren anak. Santunan anak yatim itu pas itu bahasa tuh santunan anak.
Yang kedua, yatim itu beda, Pak. Saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, mulai sekarang kalau lihat anak yatim, lihat dia sebagai wasilah kita masuk surganya Allah. Lihat dia sebagai wasilah kita dekat dengan Nabi di dalam surga. Sekarang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang hadir. Kira-kira yakin nggak kalau nanti masuk surga nih, bisa dekat dengan surganya Nabi? Yakin apa enggak? Yakin, hebat benar ya. Yakin Pak? Rasulullah surganya yang mana kira-kira? Hah? Surganya yang paling top apa yang biasa-biasa aja? Paling top ya? Nah kira-kira kita bisa nggak sampai ke surga yang paling top itu? Hah? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya kayak hotel lah. Hotel ada yang bayarnya 100.000, ada yang bayarnya 1 juta. Kan beda nggak? Beda? Beda. Kemarin ada jemaah saya yang nyewa hotel dekat Mekah. Minta tolong Bu ya. Siap saya sewain. Berapa? 8 juta semalam. Semalam 8? Semalam 8 juta. Semalam Pak. Udah begitu udah benar-benar semalam lah. Masuknya jam 4 sore. Check outnya jam 12 siang udah diusir. Itu bintang 5. Ada nggak yang murahan dikit? Oh ada. Berapa? 7 juta. Saya bilang. Ada lagi nggak yang mahalan? Ada no. Darut Tauhid. 15 juta. Kalau pas puncak haji hadirin. Pas puncak haji. 25 juta semalam. Hotel-hotel yang dekat Mekah. 25 juta semalamnya. Ya. Kayak begitu dah. Ah saya nggak sanggup. Nah itu kira-kira begitu. Nah sekarang amal kita nih di surga. Kira-kira sampai nggak ke dekat Nabi? Nah, susah ya kayaknya. Susah saya. Sekarang saya tanya nih biar jelas. Biar jelas. Jangan harapan palsu. Jangan harapan palsu. Bapak-bapak ibadahnya banyak. Bapak-bapak ibu-ibu ibadah kita banyak apa dikit? Alhamdulillah. Kita syukurin masih bisa ibadah. Buktinya bapak-bapak diringankan langkahnya hadir di majelis taklim. Yang diringankan langkahnya hadir di majelis taklim, ikrarkan sampai saya mati, saya tetap hadir di majelis taklim. Ya, sehatkan badan saya ya Allah, biar saya bisa hadir di majelis taklim. Karena nggak semua orang diringankan Allah untuk hadir di majelis. Kenapa? Karena majelis ini taman surga, kelihatannya aja begini, karpet segala macam, ya. Kelihatannya begini, tapi di mata Allah ini adalah raudhah min riyadil jannah fil ard. Ini taman surganya Allah di muka bumi. Gitu. Baik, ibadah dikit katanya. Dosa-dosa. Nah, pada ngaku semua tuh. Ibadah dikit tuh ya, dosa banyak. Tapi yakin deket dengan Nabi. Wah, gimana caranya tuh? Gimana caranya? Bisa nggak? Kalau ngandelin amal kita aja, mustahil hadirin, betul nggak? Betul. Baru ditimbang, ya ini mah cuman kalau emas cuman seon banyak banget ya. Ini cuman seberapa yang sedikit? Dikit banget ini. Udah di ini aja di teras surga di teras. Tapi dengan anak yatim bisa itu kita dekat dengan Rasulullah nanti. Siapa yang bilang? Nabi bilang, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah atau fil jannati kahatain. Tsumma asyara bi usbu'aihi as-sababah wal wusta. Kata Nabi, saya dan orang yang jamin anak yatim nanti di surga kayak begini. Dalam riwayat lain wa farraqa baina usbu'aihi. Rasulullah ngejauhin gitu tuh antara jari tengah dengan jari telunjuk. Dijauhin. Coba sanggupnya jauhnya semana? Nah, segini aja saya udah nggak bisa lagi nih. Udah nggak bisa lagi ngejauhin lagi nih tuh. Farroko tuh begini tuh. Paling jauh segini. Ini jauh deket. Nah, nggak bakal jauh dari Nabi begitu kira-kira kata Nabi. Yang menjamin anak yatim, saya jamin kata Nabi di akhirat nggak bakal jauh dari saya. Surganya nggak bakal jauh dari saya. Mau nggak begitu tuh? Nah, berarti anak yatim harus kita lihat. Ini wasilah saya nanti di akhirat bisa dekat dengan Nabi Muhammad
Masalahnya banyak yang lihat anak yatim, Bandung banget ya itu. Benar nggak? Anak yatim itu bandel-bandel. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada apa enggak? Kita istighfar sama-sama. Astagfirullah Rabbal. Kita bersihin lisan kita. Astagfirullah minal khataya. Sekarang ganti. Kalau melihat anak yatim, ini wasilah saya ke surga. Ini biar bandel nih yang bikin saya dekat dengan Nabi nanti di surga. Begitu ya. Biar bandel. Lagi ngomong begitu, dilempar kita sama tanah lagi yang blok aja muka kita. Alhamdulillah. Jangan marah. Marah nggak kira-kira? Badan gue cakep, ini jas segala macam, di dalamnya kemeja putih, ya. Sayang, sini anak yatim ya, sini sayang. Tangannya lagi belok mata anak. Ngapain lu manggil-manggil gua? Enggak, sayang, sini bapak punya permen. Permen doang, nih gue punya tanah. Kok? Padahal mau meeting, mau kondangan, hancur itu pakaian. Marah apa enggak? Ya, jauh udah ke surga. Harus kuat. Neng, jangankan tanah liat, ambil yang lebih kotor lagi. Kalau bikin itu girang, timpuk bapak, begitu ya, enggak juga begitu ya. Tapi yang penting jangan marah. Sama anak yatim jangan deh, jangan marah. Karena hadirin kata Nabi apa? Khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Sebaik-baik rumah kata Nabi, sebaik-baik rumahnya orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dirawat, dimuliakan. Seburuk-buruknya rumahnya orang Islam, di dalamnya ada rumah anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Jadi sebaik-baiknya rumah, ya, bukan hanya rumah yang 3 lantai, naik ke atas pakai eskalator. Liftnya juga ada kalau eskalator mati. Di lantai paling atas ada kolam, di lantai 2 ada kolam ikan. Kan kolam renang udah. Kalau mau berenang ke lantai 3. Kalau mau panen gurame, lantai 2. Ada gurame, nila, lele, baung, begitu udah kayak kali ya. Saking apanya? Wah, gerbangnya itu mobil masuk nggak pakai dibuka sama orang. Gerbangnya gerbang smart gate. Wah, smart gate. Dia kenal mobil majikannya. Begitu mobilnya masuk tuh gerbang buka sendiri, ya kan? Kalau saya juga begitu sama. Di rumah saya juga sama. Beneran Pak, saya mau masuk rumah, gerbang saya buka sendiri. Iya. Saya buka pintu, cium tangan. Nah, mantap nggak? Mantap. Ya, begitu. Hadirin. Kemudian hadirin, keistimewaan anak yatim lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, baginda Nabi bersabda, "Man masaha ra'sa yatimin lam yamsahhu illa lillah, kana lahu bikulli sya'ratin tamurru 'alaiha yaduha hasanatun." Apa kata Nabi? Barang siapa yang membelai rambut anak yatim, dia belai dengan penuh kasih sayang karena Allah Ta'ala. Bukan dia undang 100 anak yatim, kemudian dia belai, kemudian tim dokumentasi menyorot, lalu kemudian dia melambai-lambai, dan kemudian diupload di medsos, kemudian ada tulisan di bawahnya, pilih saya. Ada nggak yang gitu? Ada nggak? 100 anak yatim, dibelai rambutnya. Ujung-ujungnya pilih. Nah, kira-kira berlaku nggak hadis yang ini? Nah, berlaku. Ada lagi anak muda mau dapetin si Neng, ya, di depan mertuanya dia belai anak yatim. 5 orang dia ambil, dikasih duit, dibelai anak yatim biar kelihatan mertua, biar nanti proses lamaran berjalan lancar. Kena nggak hadis ini? Yang kena itu yang belai lillahi. Kata Nabi, barang siapa yang membelai rambut anak yatim, dia belai karena Allah Ta'ala. Hadirin, coba dengerin. Luar biasa. Maka setiap helai rambut yang terkena tangannya, Allah akan berikan kepada dia pahala yang begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya.
Satu helai. Hasanat itu jamak muannats salim. Jamak muannats salim artinya lebih dari 3, kan gitu ya. Nah, kalau udah lebih dari 3, hasanat berapa jumlahnya nggak tahu. Hasanatun banyak, nggak terhitung itu pahalanya. Ya Allah, luar biasa ya. Makanya hadirin, kalau kita lihat anak yatim nih, masya Allah, ini surga saya ini. Ini wasilah saya masuk surga, wasilah saya ini dekat dengan Nabi di hari begitu. Ya, tapi kalau anak yatim botak gimana? Gimana itu jawabnya, Pak? Anak yatimnya masa mau santunan disuruh gondrongin dulu? Saya umumkan kata DKM kepada anak yatim yang botak, tolong digondrongin dulu segondrong-gondrongnya. Yang nggak gondrong jangan datang. Yang datang yang gondrong aja. Kenapa? Nggak ngaji sih sama Buya. Itu kalau ngebelai anak yatim, satu pahala itu satu rambut, dapat limpahan pahala nggak terhitung. Nah, kalau botak kita rugi lah. Yang enggak juga. Tetap yang botak itu dielus, nanti kan ada bintik-bintiknya, itu kan bekas rambut. Nah, kalau melisnar gimana Bu? Yang nggak tahu dah, pokoknya urusan malaikat. Kira-kira banyak nggak itu? Banyak pahalanya tetap ya. Kalau perempuan ya jangan dibuka jilbabnya, cukup dibelai rambutnya aja, kan begitu. Nah, dan saya cari hadirin sekalian hanya rambut anak yatim yang begitu. Bapak-bapak saya belai rambutnya, nggak dapat pahala saya. Bonyok dia. Songong bener gitu rambut gua. Nggak ada, hanya anak. Nah, makanya dari dalil-dalil ini nggak bisa kita sembarangan ambil yatim, itu nggak bisa. Harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Yang ayahnya meninggal dan belum mencapai usia balik. Ya Buya cuma 2 orang ada di sini, sedangkan dana buat 50 orang, kira-kira gimana? Tambahin itu santunan anak yatim, fakir dan miskin, atau santunan anak yatim dan du'afa. Du'afa juga istilah dalam Quran. Dan du'afa orang-orang yang lemah gitu ya. Nah, di situ masuk nggak yang fakir, yang miskin? Masuk. Yang ibunya meninggal tapi nggak sanggup, masuk? Masuk itu. Yang kumisnya kerang-kerang itu bisa? Hah? Bisa, asal dia masuk kategori miskin dan fakir, boleh. Makanya selalu tuh kalau mau bagus santunan yatim dan Buya saya maunya anak yatim karena pahalanya yang luar biasa. Ya silakan, tapi cari sesuai kriteria. Kira-kira jelas? Jelas? Nah, Buya yang udah membayar gimana? Terlanjur anak yatim tapi apa? Ya, kumisnya tadi apa? Yang terlanjur bagaimana? Insya Allah karena belum ngaji, mudah-mudahan Allah tetap menerimanya. Tapi setelah ngaji, kita cari sesuai kriteria supaya pahalanya maksimal. Insya hadirin sekalian, jangan sampai kita ini dalam hidup kita dititipin harta oleh Allah, tapi nggak ada anak yatim yang ngerasain harta kita. Ya, itu pesan Buya ya. Orang fakir, orang miskin, wakaf, infak, jangan berhenti. Seperti kita juga banyak dosa, nggak berhenti-berhenti. Saya udah banyak infak, nggak pernah, jangan ngomong begitu. Jangan ngomong begitu, hadirin ya. Saya udah banyak infak, udah sering banget wakaf. Jangan. Jangan. Karena dosa kita juga terus bertambah terus begitu, kita jangan sampai. Nah, jangan sampai kelewat anak yatim. Mudah-mudahan taklim kita banyak manfaatnya dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita dan mudah-mudahan tumbuh dalam hati kita kecintaan kepada anak yatim, karena anak yatim adalah wasilah kita masuk dalam surganya Allah dan wasilah kita untuk dekat dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini ya Allah. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib masa lalu kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, yang berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki rencana mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya
dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.